Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar mengenai bagaimana cara merancang karya ilmiah. Ya, dan ibu ingatkan lagi untuk kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, dan 11 IPS 3. Ya, tidak ada yang satu kelas itu membuka video. Pasti yang membuka itu dalam satu kelas itu paling membuka hanya 10 orang, sisanya tidak ada. Ya, jadi nilai bahasa Indonesia kalian untuk bulan pertama banyak 0. 0 berarti kalian tidak ikut belajar daring. Ya, siap-siaplah tinggal kelas. Ya, baiklah, sekarang ibu lanjutkan. Apa itu karya ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok memenuhi kaidah atau etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ya, jadi karya tulis itu merupakan laporan tertulis. Kalau membuat karya ilmiah harus ada dulu penelitian. Ya, tidak hanya sekarang-karangan saja. Harus ada datanya dulu. Barulah disusun suatu karya ilmiah itu. Baru bisa disusun. Kemudian dapat dikatakan juga bahwa karya ilmiah merupakan laporan dari kegiatan ilmiah. Karya ilmiah disusun secara sistematis, terdiri atas bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Penutup, bukan penutupan ya. Penutup, salah itu ya nak ya. Itu secara umum ya. Ada 3 bentuk karya ilmiah, yaitu karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer menggunakan ragam bahasa santai dan kalimat-kalimat sederhana berupa fakta. Karya ilmiah populer dapat ditemukan di media massa seperti koran dan majalah. Ya, jadi kalau kalian membaca koran dan majalah, itu merupakan salah satu karya ilmiah juga, disebut karya ilmiah populer, yaitu menggunakan bahasa yang santai. Ya, kalau majalah atau koran itu menggunakan bahasa yang baku, maka tidak ada yang membaca. Ya, maka dibuatlah ragam bahasanya santai, tapi tetap tidak keluar dari kaidah kebahasaan Indonesia. Ya. Kemudian karya ilmiah semi formal umumnya disusun oleh unsur-unsur yang lebih sederhana daripada karya ilmiah formal. Karya ilmiah semi formal terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Ya, jadi kalau karya ilmiah populer tadi, karya ilmiah populer yang kita temukan yaitu di koran atau majalah. Sementara karya ilmiah semi formal ini yang disusun oleh unsur-unsur sederhana, yaitu halaman judul, kata pengantar, daftar isi pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dia sistematikanya sederhana. Laporan penelitian dan makalah merupakan contoh bentuk karya ilmiah semi formal. Ya, jadi nanti
sewaktu kalian kuliah di universitas, sewaktu penyusunan skripsi atau membuat karya ilmiah, kalian meneliti di suatu tempat, ya. Apakah itu nanti berbentuk skripsi atau berbentuk makalah, itu sama saja kalian harus mengumpulkan data-data yang akurat, ya. Dia tidak hanya karangan-karangan saja, tetapi dia merupakan fakta, ya, yang nyata, yang pasti, ya. Makanya diadakanlah penelitian. Kemudian adapun karya ilmiah formal merupakan karya ilmiah yang memiliki sistematika yang lengkap. Contoh bentuk karya ilmiah formal yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau skripsi, dia sebelum ke meja hijau, ya, S1, tesis, S2, disertasi, S3 atau doktor, ya. Karya ilmiah formal terdiri atas unsur-unsur berikut. Jadi skripsi, tesis, dan disertasi merupakan karya ilmiah formal. Yang semi formal yaitu laporan penelitian atau makalah. Ya, ingat itu ya. Kalau populer tadi, karya ilmiah populer yaitu berupa media massa, koran atau majalah, ya. Adapun sistematika karya ilmiah formal yaitu judul, abstrak, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel. Kemudian bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Sementara bab keduanya kajian pustaka. Itu kajian pustaka, dari mana saja data-data yang kalian ambil, ya, kata-kata ilmiah dari mana, dari buku mana. Maka kalian tulis nanti. Dia bukan daftar pustaka, tapi kajian pustaka, ya. Di daftar pustaka baru nama buku-bukunya, ya. Kemudian metode penelitian. Metode apa yang kalian pakai dalam penelitian itu. Kemudian dalam metode penelitian ada rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, prosedur penelitian. Kemudian bab 4 pembahasan, kemudian bab 5 penutup. Ya, di dalam penutup itu ada kesimpulan, saran. Ya. Kemudian ada daftar pustaka, lampiran, indeks, dan riwayat hidup. Dia lengkap, ya. Inilah dia sistematika membuat skripsi, ya. Jadi untuk tugasnya kalian buatlah karya ilmiah populer, ya, berupa artikel di surat kabar, ya. Kalian apa yang mau kalian buat judulnya itu terserah kalian, tapi bentuknya karya ilmiah populer, ditulis di buku latihan, kemudian biasa dipoto dikirim ke classroom, ya. Hanya sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti ada tugas kalian untuk naikkan kelas nanti, yaitu berupa skripsi, ya. Itu nanti karya ilmiah formal. Jadi untuk hari ini tugas kalian adalah buatlah satu karya ilmiah bentuk populer,
yaitu berupa artikel surat kabar, ya, yang fakta bukan opini, ya. Terserah judulnya apa, ya. Sudahi dulu, ingat jangan tidak ada yang mengerjakan. Cukuplah yang lewat-lewat itu tidak kalian kerjakan, ini harus kalian kerjakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.